Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama 12 Malam Podcast. Podcast yang ngebahas tentang hal-hal horor. Sama gue Ivan, sama gue Alif. yoi. Kasih Belum- tahu. yang belum kenal sama gue nih, Alif. Alif tuh siapa, kasih tahu. Yang punya Ciganjur. Yoi. Iya enggak? Amin. Amin. Ya, jadi Mong, kasih tahu kalau kali ini kita bakal Kita ada di segmen baru. Betul. Oke, segmennya ini namanya Kopi Paranormal. Kenapa tuh kopi paranormal? Karena kita ini bercerita sambil Minum ngopi kopi. santai ya enggak, tapi ceritanya tetap di jalur horor atau mistis ya Oke. gitu. Jadi buat yang nonton nih bisa sambil ngopi ya kan, Benar, sambil sambil rebahan. ngopi, rebahan. Nggak bisa dong ngopi sambil rebahan, tumpah. Iya kali gitu mau gitu, nyoba gitu kan makanya Pakai kesiram sedotan, kopi. pakai sedotan. Iya bisa gitu Pak. Kan kopi dingin Pak. Betul. Mong, jadi nih di segmen kopi paranormal ini kita ngebahas tentang hal-hal horor yang pernah dialamin sama orang lain atau kayak nge-review gitu. Iya. Oke. Untuk pembahasannya kayak gimana? Nanti disimak videonya, jangan di skip Betul. ya, jangan di skip. Gue please banget jangan di skip. Oke. Betul. Nih satu lagi, buat kalian yang suka dengan konten-konten kayak gini, jangan lupa kalian dukung kita dengan cara subscribe, like dan share. Jangan lupa di komen nih, komen yang punya pengalaman di komen, di share sebanyak-banyaknya. Betul. Dan Seluruh jangan lupa Indonesia. nyalain lonceng notifikasinya biar Ya. kalian tahu kalau 12 malam podcast Podcast udah 12 upload. malam podcast udah upload. Betul. Atau udah tayang video terbarunya. Oke, kita masuk ke cerita yang pertama. Jadi Mong, kali ini kita ngebahas tentang si Bali-Balian. Iya, jadi kalau untuk warga Ciganjur dan sekitarnya nih, Jagakarsa, mungkin gak asing yang namanya itu Bali-Balian. Bali-Balian atau daerah Bali-Balian itu adanya di Gang Panjang. Betul, Gang Panjang, Ini Gang Panjang, Ciganjur ya. Ciganjur, betul. Yang sekarang jadi El Petra ya. Ya sekarang udah jadi air Petra Untuk sekarang udah jadi air Petra udah bagus lah, nggak kayak dulu. Jadi kita ngebahas tentang masa kelamnya Bali-Balian ini. Iya, karena kebetulan gua itu kecil atau besarnya itu di daerah sekitar Ciganjur. Bali-Balian. Jadi yang lu tahu tentang Bali-Balian Mong? Apa sih tentang Bali-Balian itu? Bali-Balian itu apa? Pasti kalau pertama kali orang Ciganjur dengar kata Bali-Balian itu pasti yang muncul di benak atau pikiran itu pasti horor. Betul. Pasti. Gue juga mikirnya juga gitu. Iya kan, Bener. kayak gitu kan. Walaupun lu jauh lah ibarat Jauh. dari Bali-Balian ya, pasti berpikiran kayak gitu. Sebab kenapa? Karena di Bali-Balian itu banyak kejadian-kejadian yang menurut gua nggak Nggak logis. Nggak logis, nggak lazim. Banyak tragedi juga kayak yang orang kesurupan, penampakan ini ono, ya segala macam lah itu tentang Horor ya. horor lah. Soalnya gue dulu itu SD itu kan olahraga ke situ kan. Setiap olahraga pasti ke situ. Jalan-jalan sehat. gitu ya, Jalan kayak, sehat ya. itu pasti ke situ gitu. Dan yang gue tahu itu kalau horornya apa ya? Si longga-longga itu sih gitu. Kalau gue yang gue tahu itu sama si kuntilanaknya banyak, katanya di situ banyak kuntilanak. Sebenarnya kalau kita ngomongin setan ya tempatnya setan itu sebenarnya bisa dibilang di situ Cok. Soalnya Bisa emang dibilang. itu sebelumnya itu rumah apa ya sebenarnya? Jadi itu sebelumnya itu kalau kita tarik historical ke belakang lah ya, kita belum lihat Bali-Balian sekarang yang udah bagus. Kalau lu tahu dulu itu Bali-Balian kayak apa, Bali-Balian itu kebun semua Cok. Oh sebenarnya kebun. Semua dari ujung sampai ujung. Nah. Itu Gang Panjang itu kebun semua Cok isinya. Oh gitu. Banyak pohon-pohon gede, banyak pohon-pohon yang dipercaya ya. Kayak sarangnya lah bahasanya gitu, atau tempatnya dia pada berkumpul. Oh gitu. Di situ ada pohon apa namanya? Pohon Sawo ya? Sawo yang pohon besar sawo tuh, ada, gua inget terus banget pohon pohon kecapi, pohon kebembem. Itu gede-gede Cok. Di luar pohon normal pada umumnya lah. Benar. Kalau satu orang nggak mungkin bisa meluk ya. Nggak mungkin lah. Betul, Satu orang tuh nggak mungkin bisa meluk. Paling enggak 2 atau 3 orang lah baru bisa tuh kepeluk satu pohon itu. Nah, kita kan ngomongin itu ya. Apa sih yang lu tahu tentang si Bali-Balian, atau lu pernah dengar cerita orang lain atau lu pernah ngalamin? Jadi ini gue bukan dengar cerita atau gimana ya, memang ini pernah gue alami sendiri. Oh gitu. Jadi pada waktu itu memang gue
Jadi kayak bukan penelusuran sih, lebih tepatnya kayak lagi memang pengen membuktikan bahwa kayak Bali-Balan itu bener gak sih serem, Ada hantunya. ya bener gak sih apa sih namanya kayak semenakutkan itu yang dipikirkan sama orang-orang. Bener. Jadi gue nyoba, jadi gue punya teman yang kayak apa ya, mungkin memiliki kekurangan tapi juga memiliki kelebihan, kayak bisa dibilang anak indigo gitu lah. Oh gitu Ya, dia kekurangan ya? kekurangan Tapi punya kelebihan. punya kelebihan. Jadi dia jago banget gambar, Oh dia jago gambar. dia juga bisa ngelihat kayak di luar alam kita lah ibaratnya gitu ya. Kayak di dimensi lain yang kayak gitu ya. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Jadi pada waktu itu gua 6 orang kan, kalau kata orang kalau jalan-jalan kayak gitu jangan ganjil gitu. Oh kan. iya benar. Ya kan? Nggak boleh ganjil. 3, 5, 7 nggak boleh. Harus Ya, genap. makanya gua genapin jadi 6 orang. Udah tuh gua jalan malam posisinya, karena pada waktu itu sedang booming tuh yang aplikasi nyari Oh setan iya. gitu. Kelihatan Kelihatan kayak gitu. sensorik bener, gitu bener. kan. Nah iya itu kepo aja, pengen tahu lah, coba nyari ngelihat, ternyata sensornya itu ngarahnya ke dalam Bali-Balan itu. Oh gitu. Jadi kayak ngebawa gitu. Iya, gak serem, memang serem. Jadi awalnya tuh kayak kita tuh pada takut kan. Duluan dah. Pada duluan, udahlah tabrak aja gitu kan, bareng-bareng tabrak masuk ke dalam. Nah pada saat masuk ke dalam, ya udah kita cuman kayak main center dulu, zamannya handphone belum ada flash pak. Bener. Iya. Belum ada pak, handphone flash tuh jarang. Itu pun aplikasi itu dulu tuh zamannya Android, Nokia, bukan Android sih jatuhnya, apa ya? Ya HP biasa lah. Iya, Samsungnya cuma Samsung yang kecil yang biasa lah itulah. Nexia Iya, gitu. iya, Nexia zaman dulu itu touchscreen masih jarang, masih keypad semua handphonenya. Jadi dulu tuh flash jarang. Nah itu kita bawa center dari rumah. Oh, bawa center bawa ada yang bawa center. Jadi kita kayak iseng-iseng aja gitu. Nah titiknya di mana nih kita samperin, ternyata nggak ada apa-apa. Titiknya kita samperin nggak ada apa-apa. Nah setelah penelusuran itu ya memang nggak ada kejadian yang Aneh. nggak ada, normal aja gitu, gelap, tempat gelap, rumah kosong. Ya udahlah, udah gitu aja. Cuman pada saat kita pulang, nah teman gue ini yang tadi gue bilang yang Si bisa, Indigo. ya Indigo ini, dia kan bisa gambar tuh, jago gambar juga. Nah terus dia gambar. Dengan keadaan di situ masih. Enggak, Oh ini udah posisi udah pulang. ada posisinya udah pulang. Oh gitu. Di posisi udah pulang, dia gambar. Yang diingat sama dia gambar. Di dalam Bali-Balan itu kan ada 2 rumah pak, Betul. Kiri sama kanan. kiri sama kanan. Ada 2 pohon besar juga, Iya. kiri sama kanan. Yang satu itu rumahnya sedikit ke adat-adat Bali, makanya dia Bali-Balian karena masih ada banyak patung-patung Bali di situ. Yang sebelah kiri itu kayak rumah bagus. Rumah bagus. Rumahnya bagus. Iya Udah- benar. Gue ingat. Udah arsitektur sekarang Iya. lah gitu, rumah Udah rumah mewah pada umumnya, modern. iya. Kayak gitu. Nah di situ ada pohon kecapi juga gede, terus kayak ada tempat air gitu, tempat air apa, kayak keran air gitu. Nah di situ jadi dia ngegambar tuh temen gue itu pas pada saat balik. Iya. Posisi rumahnya ini kan sangat berbeda ya, ibaratnya rumah adat Bali sama rumah modern. Dari kelihatan tampak seremnya itu ya lebih serem rumah adatnya itu kan. Benar. Tapi hasil yang digambar itu malah kebalikan pak. Oh malah lebih serem si rumah yang modern ini. Yang modern. Oh gitu. Kenapa tuh? Jadi sempat ada mitos warga-warga situ lah, itu ada kerajaan di situ, ada ini, ada itu, ada ini, itu. Sebelumnya gue sempat nggak percaya. Sebelum adanya gue kayak temen gue yang kayak gini, gue nggak percaya. Nah temen gue itu gambar pak. Gambar satu apa kayak satu tempat wilayah gitu di rumah sebelah kanan. Itu kerajaan bener pak. Bener-bener kerajaan. Jadi bener-bener kerajaan. Itu ada rajanya pak. Tampan, ganteng, dari gambarnya pun kelihatan pak. Padahal itu hanya gambar tangan ya, bukan foto atau kita ngeliat. Itu bener-bener tampan, bener-bener ganteng. Sketsa lah ya. Iya ganteng, oke, keren. Dan dia tuh punya apa ya? Punya dua hewan peliharaan mungkin atau pengawalnya dia. Ada 2 macan di situ pak. Jadi ada 2 macan, dia duduk di tahta dengan baju
Raja. kerajaannya dia, baju rajanya dia, dan 2 macan itu yang tadi gue bilang tadi itu ada di situ. Jadi kesana tuh wibawanya udah benar Raja lah. raja, dan berlawanan arah sama rumah yang Bali. modern. Nah tadi itu posisinya di rumah yang Bali pak, di rumah adat Bener. ya. Nah di rumah modern malah keadaannya itu parah pak, Parahnya? parah. Jadi tuh gambarnya itu di situ, gambarnya tuh orang besar gendut atau nggak tahu itu rajanya di situ juga, besar gendut, hancur lah, jelek lah gitu ibaratnya. Nggak gondrong, botak, dia gendut gitu lah. Dia bawa palu gada gitu gede, dan dia tuh banyak prajuritnya pak, tapi malah jelek semua pak, Oh mungkin itu kayak, hancur semua pak. mungkin gak sih kalau ini tuh berlawanan arah kayak positif sama negatif. Bisa jadi. Dan di si Bali-Balian ini sisi manusia, dan ini jin. Nah gitu bisa jadi pak. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan kayak gitu juga ya pak namanya. Ya cuman yang ada tuh fakta yang ada, gambar yang ada, ya kayak gitu. Gambar itu ya kayak gitu, kayak gambar sebelah raja, yang sebelahnya tuh kayak jin gitu. Jadi mungkin yang dibilang kerajaan juga. Nah di situ menimbulkan keyakinan gue di situ pak. Bener ada kerajaan. Bener. Jadi kenapa di situ kesannya seram, mistis? Ya mungkin dari kedua belah pihak ini sering bentrok mungkin bisa pak. Jadi, bisa. Makanya tuh banyak yang kayak jin-jin yang keluar dari daerah situ. Nah itu membuat kegaduhan lah atau apa, mau menunjukkan diri bahwa di sini tuh tempat gue. Oh gitu ya bener. Kayak dia tuh mau menunjukkan eksistensinya lah kalau bahasanya gitu kan. Ini tuh tempat gua. Kayak berebutan bisa jadi nggak sih? Nah bisa jadi kayak gitu. Terus juga banyak mitos-mitos kayak yang ular besar. Nah gue denger tuh bang, Gitu kan? nah itu katanya di situ ada ular gedenya, bukan main. Katanya gede banget. Nah itu kalau ular itu dia jalannya tuh jauh pak. Maksudnya jauh? Jauh, jadi tuh nggak sektor Bali-Balian aja. Oh. Dia tuh dari timbul, turunan timbul itu sampai ke Bali-Balian. Oh gitu. Itu main jauh tuh pak. Nah gue juga dengar katanya nih kalau si Ciganjur ini, ya gue nggak tahu ya, maksudnya ini gue dengar aja dari orang-orang Ciganjur yang sebelah sana itu ngomong katanya kalau di Ciganjur itu dijagain sama ular yang sangat gede. Gitu. Suara apaan cok? Kita udah asing juga nih. Asing juga ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Tegang banget tuh. Tegang banget tetap. ini. Nggak pakai tos. Ya telat banget. Nggak bisa berubah jadi macan biasanya gua kalau kelar ngopi. Nah lanjut ke pembahasannya. Nah bener tuh katanya yang dijagain Ciganjur itu adalah sosok ular yang besar pak, katanya lebih gede dari angkot pak. Nah bener tuh. Katanya dulu tuh di Timbul itu sering ada angkot terbalik pak, di turunan timbul. Nah bener teman-teman, jadi insya Allah kita bakal ngadain penelusuran di situ. boleh ya. Jadi ditungguin aja situ. Ya jadi ada angkot terbalik banyak dulu pak, sering pak kejadian kayak gitu ya. Angkot masuk ke dalam kali, kan ada kali itu. Ya angkot terbalik lah, angkot ini lah. Mitosnya atau ceritanya. Tadu, maaf, gue potong. Itu di rumah yang turunan timbul itu, yang kita tahu, itu sebenarnya dekat sama si Bali-Balian ya. Nyambung pak. Bener nyambung. Itu tuh nyambung pak. Itu rawa-rawa pak tadinya pak. Oh gitu. Itu tuh rawa-rawa. Jadi tuh dia kalau banjir itu rata pak. Sama air Rata. Gitu. Cuman karena kalau pada musim kering jadi kesannya tuh terpisah-pisah. Iya benar. Kalau kering. Kalau kering tuh kayak jadinya ya ini space-nya Iya gitu. Ya. Tapi kalau banjir itu semua rata pak. Itu rawa-rawa semua pak, dari ujung Bali-Balian tuh sampai timbul tuh tadinya rawa-rawa. Nah di situ banyak kayak, ya makanya di sini dibilang Bali-Balian. Jadi dia tuh kayak ada rumah-rumah Bali. Gimana sih? Iya benar Bali. Ya, kayak gitu. Bali seutuhnya Bali. Nah gitu. Jadi kayak ada rumah-rumah Bali gitu. Ya udah. Di situ. Ya lanjut. Nah di situ kayak muncul kayak cerita yang tadi ular kayak gitu. Terus banyak cerita-cerita yang nggak bisa kita bahas. Bukan kita bahas, nggak bisa kita pikirin secara logika lah. Bayangin aja pak, ular lebih gede dari angkot. Nah itu sih kita aja naik angkot pak. Iya.
Itu sih yang gue pikir, itu panjangnya juga katanya dari ujung Ciganjur sampai ujung lagi gitu. Bayangin coba itu. Dan katanya yang pas kejadian di turunan Herman tuh yang kemarin palanya pecah itu, Oh ya, di Herman juga emang sering tuh Pak. Ada, itu. ada juga di Herman tuh. Di situ katanya sangkut pautnya sama si setan yang bukan setan, maksudnya penjaganya si Ciganjur ini, katanya gitu sih yang gue tahu. Kalau dari cerita gua sih beda Pak. Hmm. Bukan itu, katanya sih memang setiap tahun itu ada Pak. Oh di situ emang setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Bener gak sih kalau tarik historical ke belakang setiap tahun Iya sih, ada Pak. bener. Kayak setiap tahun tuh emang Setiap ada. tahun itu pasti palanya pecah Pak. Pasti palanya pecah. Saya sedikit enak langsung ya. Enggak, maksudnya tuh pasti hancur gitu Pak. Walaupun sepele. Maksudnya tuh jatuhnya sepele kok palanya hancur. Iya bener. Helm tuh kuat Pak. Bener. Helm tuh SNI. Kuat Pak, asli. Lu diketok helm aja Pak, benjol. Bener. Benjol Pak. Tapi kenapa bisa? Ya gimana nggak pecah, yang lindas itu katanya truk. Lu orang motor sama motor, truk dari mana Pak? Oh salah berarti saya Pak. Lu kan nggak ada. Oh nggak ada ya. Nggak ada itu truk itu nggak ada Pak. Tapi yang Banyak Pak videonya, video yang tabrakan di Herman tuh banyak Pak. Oke. Kayak gitu. Balik lagi ke itu ya, apa si Bali-Balian ya? Iya Sorry. boleh. Bali-Balian kan di bawahnya itu dia rumah Bali-Balian. Di rumah, sorry. Balik lagi ke Bali-Balian. Bali-Balian itu kan ada 2 rumah ya, kiri sama kanan. Yang satunya rumah si adatnya Bali ini, dan yang satunya rumah modern. Dan di turunan mau ke bawah itu kan ada turunan ya. Nah dikatanya di turunan itu ada si kuntilanak. Kuntilanak di mana juga ada Pak. Enggak, maksudnya lebih dominan itu pas di turunan itu Pak. Iya mungkin kayak gitu juga. Tapi kalau pengalaman saya sih belum pernah lihat ya. Makanya juga nggak tahu juga kalau di situ ada. Nah sebentar, katanya Anda pernah melihat nenek-nenek ngegerak. Benar Pak. Benar itu. Jadi ini nenek-nenek ini Pak, yang apa ya? Yang iseng lah, nenek-nenek iseng. Berarti tuh yang saling muncul ke permukaan nih, berarti gitu kan. Yang saling muncul ke permukaan itu nenek-nenek ini Pak, kalau kata orang-orang sekitar. Tapi itu lu bener-bener ngeliat jelas. Bener jelas. Jadi itu ada kan, kalau Bali-Balian itu kan tembok, ada tembok sedikit, terus ada pagar tanaman gitu Pak. Iya. Pagar tanaman, terus dia ada kawat-kawat berduri gitu. Ada juga sebelum gue itu ada yang ngelihat nenek-nenek itu posisinya di tengah-tengah itu Pak. Di tengah-tengah pagar sama pohon itu. Badannya tuh nyatu sama itu, bayangin Pak, gimana coba? Aduh. Badannya nyatu sama pagar sama tanaman itu. Jadi dia berdiri di situ posisinya. Jujur itu sih menurut gue yang bikin kayak Bali-Balian tuh bikin ke-trigger orang lain gitu. sih? Jadi munculnya ini dia juga ada waktu tertentunya Pak. Oh gitu. Kayak maghrib tua kalau kata bahasa orang dulu. Ibaratnya mau maghrib lah, atau setelah maghrib. Oh iya. Mau maghrib banget, sebelum azan banget, sama setelah azan maghrib. Orang bahasanya maghrib tua ya ngomongnya. Kayak gitu. Nah yang gue lihat tuh posisinya kayak gitu Pak. Pada saat waktu itu, pada saat waktu maghrib tua itu, gue mau pulang, ya ada itulah, ada si nenek itu. Dan seremnya lagi, dia nempel Pak di tembok Pak, nempel di tembok. Dan itu bener-bener lu yang lihat? Iya makanya gue cerita, gue yang lihat Pak. Bener. Lu sendirian? Sendiri Pak posisinya. Lu lagi ngapain ceritanya? Itu yang pertama. Yang kalau yang kedua rame-rame. Sama dia lagi. Sumpah. Asli Pak. Dia lagi. Enggak, maksudnya hal apa sih yang bisa nyampe lu lu ditunjukin kayak gitu, maksudnya gitu kayak? Ya hal apa? Enggak ada hal apa-apa Pak. Mungkin memang lagi apa saja. Iya kali bener. Emang lu lagi lewat situ ceritanya atau? Iya lagi lewat. Ya kalau gue lewatnya beda gang nggak mungkin Pak. Bener. Ini kan ceritanya lagi di Bali-Balian, gitu kan? Iya. Ya jadi yang gue lihat itu asli serem Pak, horor Pak, bener ngeri. Maksudnya tuh, ya lu ngeliat pasti gak bakal lupa lah sampai sekarang. Itu mukanya kelihatan jelas atau gimana? Enggak Pak, kalau ada orang yang bisa ngeliat muka setan, kasih tahu gue Pak orangnya mana Pak. Oh. Enggak, maksudnya kan ya lu lihat kan, dan lu lihat berdua, jadi kayak cuman
lu ngelihat dia cuma ngerambat doang atau Iya pak. mungkin Dia tuh- atau mungkin kayak dia tuh lagi ngerambat terus nengok ke lu atau kayak Enggak, gitu? jadi ya? dia tuh memang. Ya sekarang logikanya gini aja pak, lu ngeliat orang nempel di tembok, Iya sih pasti kabur gua nggak Nah. pakai ngeliat mukanya langsung kabur. walaupun itu kasarnya bentuknya orang normal, tapi nempel di tembok, paling enggak lu kepo setelah lu deketin, ternyata, aduh, bayangin pak jadi gua kayak gimana. Bener-bener. Asli itu nempel di tembok, bukannya nempel, dia tuh ngerambat gini sih pak, Kayak tembok. Spider-Man lah gitu. asli. Gue jadi lu, gue kabur terus ada dia. Wah itu gua kabur pak, wah bener-bener kencang pak. Nah, terus kalau kata orang kan ada yang abis ngeliat gituan tuh sakit. Lu sakit nggak? Enggak pak, nggak sakit gua. Cuman kata orang kalau dapat rezeki, gua dapat rezeki pak. Beneran dapat rezeki? Benar. Oh, jadi dapet itu rezeki. bener kata Bener. orang kayak gitu dapat Bener. rezeki. Bener. Dapat rezeki. Alhamdulillahnya gitu ya. Dapat pak. Arisan keluar pak. Tas. Gila. Langsung dong. Gue langsung nih nyari nenek-nenek, gue pengen traktir pak. Jadi nenek. Gara-gara nenek-nenek. Gara-gara tuh nenek-nenek. What? Gue cari-cari nggak ketemu-temu lagi. Bener. Aduh, gue kata Nenek-nenek dicariin sama Demong. masih punya utang kali ya. Nah, Mong, kan kita juga tahu kalau nenek-nenek itu adalah sosok hantu perempuan. Iya. Dia itu sebenarnya apa sih? Dia tuh perempuan kuntilanak atau emang nenek-nenek atau kuntilanak yang berwujud jadi nenek-nenek? Kalau menurut lo? Iya kalau menurut gue sih orang tua ya pak. Orang tua Bukan beda sama kuntilanak. Kalau kuntilanak juga tua juga. ya? Tapi emang itu berarti nenek-nenek, nenek-nenek hantu Iya, nenek-nenek. iya, bajunya jelek lah, kotor. Rambutnya abu-abu, Pak. Makanya Kelihatan gua dong bilang berarti nenek- rambutnya iya, kelihatan. iya, Pak. Abu-abu putih-putih gimana sih nenek-nenek, Pak? Iya. Kayak gitu. Tapi nutupin nggak kelihatan Pak mukanya. Jadi benar. Terus temen lu yang lihat tuh gimana? Nggak ada, Pak. Posisi rame itu gua lagi Pak yang ngeliat. Oh, jadi kayak lu lagi rame-rame tapi tetap lu yang lihat. Gua lagi. Anjing lu, Bang. Gua lagi temen gua tuh nggak ada yang lihat. Dan gua lari tuh temen gua pada bingung, Pak. Padahal lu ngeliat gituan ya? Iya. Setelah temen gue udah nyamperin gue, lu ngapa cok? Nanya. Baru gue ceritain. Dan setelah gue ceritain, gak ada pak yang berani lewat situ lagi. Gak ada. Jelas, gue juga kalau emang Nah. jadi temen lu gak bakal mau. Survei dah ceritanya anak-anak bareng-bareng. Tetap gak berani pak. Sumpah. Tetap gak berani Tetap rame-rame. gak berani walaupun rame-rame. Ya karena itu Bener. asli sih itu kayak apa ya? Menurut gue. Ya pengalaman yang jangan sampai orang lain Alamin. ngerasain, jangan sampai dah. Tapi kan sekarang juga udah jadi tempat yang Bagus. lebih bagus. Ya jadi sekarang tuh image-nya udah lebih Bagus lah. bagus lah, udah jadi komplek, udah jadi taman, Benar. bagus dah pokoknya sekarang udah keren, Beda sama dulu. beda sama dulu. Kalau dulu mah gue masih main bola di daerah situ Benar. dulu. Jadi mungkin itu aja yang kita bisa kasih tahu tentang Iya. si Bali-Balian. Kalau ada apa ya, kalau ada cerita yang mungkin Berbeda sudut pandang dari kalian. ya Kalian bisa komen di bawah bisa komen di bawah, bisa juga kalian tuangin ke di email langsung email ke kita atau kita, ke 12 Malam Podcast. DM. Nanti gue bakal bacain cerita itu ya. Siap. Itu bakal masuk ke segmen Kopi Paranormal. Oke, itu aja kali Meng gak tuh siapa nama lu Mong yang kita bisa bahas di hari ini. Oke. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan lagi buat ngebahas tentang tentang kayak gini lagi di segmen Kopi Paranormal. Oke, sekian dari gua Ivan. Gua Alif. Kita berdua ciao.